Banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Banjir Jakarta kiriman dari Bogor. Yang bangun di Bogornya orang Jakarta. Bapak Rano Karno, Bapak Pramono Anung lagi-lagi nyindir banjir kiriman soal bagaimana daerah Jakarta yang kini terdapat rumah-rumah tenggelam, kemudian beberapa warga juga diungsikan menggunakan perahu, teman-teman. Nah, di sini rupanya kita yang berharap agar Bapak Pramono Anung menata kelola tentang bagaimana tata ruang yang ada di DKI Jakarta justru kembali berbicara faktor eksternal. Yang padahal kalau kita mau berbicara tentang bagaimana kebanjiran yang ada di DKI Jakarta, khususnya air-air yang menggenang di jalanan itu, boleh jadi karena aliran air yang nyungsep atau mampet dikarenakan sampah. Boleh jadi begitu, tetapi Bapak Pramono Anung kenapa kemudian tidak membicarakannya? Bukan Pak Pramono, lebih temannya Pak Rano Karno ya. Dulu Pak Pramono Anung yang begitu, sekarang Pak Rano Karno nih yang sempat dirujak dikarenakan Bapak Rano Karno ini kemana saja, gitu loh ya. Coba kita perhatikan dulu bagaimana kata netizen, bagaimana kemudian netizen memandang, melihat para pemimpin mereka mengatasi kebanjiran yang dianggap tidak berhasil, teman-teman. Coba kita lihat dulu nih, silakan. Janji sebelum menjabat. Di Jakarta disurutin, Mas, kemacetan jalan diurain, transportasi dalam kota diintegrasiin, polusi dibersihin, ruang terbuka hijau kurang, dibanyakin, kampung kumuh dibagusin, lahan perumahan nggak cukup, ditingkatin, lapangan kerja dibukain, UMKM sukses, diajarin, kebutuhan dasar dipenuhin, air minum dijernihin, gaji guru honorer dinaikin, insentif RT RW didobelin, tempat nikah dan sunatan disediain, kesehatan fisik dan mental diperhatiin. Keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi sebetulnya kami ini sudah mendesain apa yang akan kita lakukan apabila terjadi banjir seperti ini. Artinya semua kita sudah mengantisipasi. Alhamdulillah saya bersama Pak Gub hari ini turun di beberapa tempat. Barangkali memang teman-teman baru melihat kehadiran kita di tengah masyarakat hari ini. Tapi sebetulnya kami ini sudah mendesain apa yang akan kita lakukan apabila terjadi banjir seperti ini. Artinya semua kita sudah mengantisipasi. Saya sangat tahu dan mendengar laporan dari SDA dengan semua tim yang di wilayah ini, mereka bekerja sampai jam 3 pagi. Itu adalah kenyataan. Nah, artinya inilah membuat kita semakin kuat bahwa kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat harus bersama-sama untuk menanggulangi. Halo KDM, hampir seluruh wilayah Jakarta lagi dilanda banjir KDM. KDM bantulah Gubernur DKI, bantulah warga DKI mengatasi banjir. Kalau nggak bisa membantu gubernurnya, ya bantu gubernur, ya bantu warganya KDM. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu bagaimana caranya. Terserah KDM deh. Menurut warga Jabar, boleh nggak KDM membantu Gubernur DKI atau warga DKI? Ayo silakan. Patung Naga Pik 2.
Nasib Jakarta ditentukan oleh Jawa Barat. Bogor kalau alamnya rusak, tenggelam itu Jakarta. Ada 10 gunung yang nahan air itu untuk pergi ke Jakarta. Masalahnya pemerintahnya dari supir oplet sampai akademisi nggak paham akar masalah ini. Apa jangan-jangan paham tapi terkendala oposisi? Politik sih lumayannya, bukan kerja dari hati. 24 jam taman yang kalian buka, 1 juta pohon yang kalian tanam setiap bulannya tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan datang dengan helikopter, ajak ASN kalian pakai sepatu gunung. 1 orang bawa 1 pohon, perbaiki gunung yang ada di Bogor yang telah rusak akibat pariwisata dan komersil yang banyaknya datang dari warga Jakarta. Masa gitu aja nggak paham? Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Zero runoff, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan. Sehingga air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. Maka kita tidak menyumbang air ke tetangga. Kalau tidak menyiapkan penampungan, buat lubang aja. Itu yang kita biasa menyebut sebagai vertical drainage. Air itu ditampung sehingga tidak mengalir. Simple. Cek yuk rumah kita. Apakah kita termasuk penyumbang air keluar atau tidak? Kalau termasuk, yuk kita berhentikan itu. Yuk kita bikin lubang sehingga kita termasuk. Kalaupun aja banjir, kita bisa bilang gini, kami tidak termasuk bagian yang nyumbang air. Hasil kunjungan kami ke BMKG menandakan terindikasi curah hujan ekstrim di Jakarta sampai bulan Februari. Mungkin sekarang Jakarta melakukan yang dibilang mitigasi bencana atau melakukan modifikasi cuaca melebihi dari target tahun lalu. Karena apa? Untuk kita menghindari kalau Jakarta tidak hujan, tapi maaf Bekasi, Bogor, Banten hujan, akibatnya Jakarta juga pasti akan banjir. Karena 13 sungai yang mengalir di Jakarta itu berasal dari hujan-hujan ini. Walaupun pompa-pompa kita sudah standby, itulah yang kemarin terjadi. Tapi coba lihat, Masya Allah, semua PJLP kita dari mulai PPSU kita standby 24 jam. Seluruh karyawan SDA sumber daya air kita, mungkin bahkan ada yang tidur di mobil. Bahkan semua angkutan Satpol PP kita dipakai untuk penyeberangan masyarakat. Artinya apa? Kita nggak diam. Tentu saja tidak kita harus berleha-leha karena tantangan kita juga semakin besar di tahun-tahun selanjutnya. Tapi saya yakin masyarakat Jakarta akan tetap menjaga Jakarta karena Jakarta punya kita semua. Yuk Pak Dede, yuk kumaha yuk Pak Dede, banjir Pak Dede, yuk di Jakarta Pusat Pak Dede, Raja Wali Pak Dede, aduh mohon bantuannya Pak Dede tuh. Seluruh Jakarta yuk Pak Dede banjir, aduh kumaha yuk Pak Dede tuh, tenda daruratnya saya Pak Dede, yuk harus banjir. Kumaha yuk Pak Dede, ya tak mengasih boga-boga orang. Di Jakarta Disurutin mas, kemacetan jalan diurain, transportasi dalam kota diintegrasi, polusi dibersihin, ruang terbuka hijau kurang dibanyakin, kampung kumuh dibagusin, lahan perumahan nggak cukup ditingkatin, lapangan kerja dibukain, UMKM sukses diajarin, kebutuhan dasar dipenuhin, air minum dijernihin, gaji guru honorer dinaikin, insentif RT/RW didobelin, tempat nikah dan sunatan disediain, kesehatan fisik dan mental diperhatiin. Mas Pram dan Bang Dul jadi gubernur dan Nih Pak Dede nih, Jakarta nih, banjir nih Pak Dede, aduh. Masa Jakarta banjir mulu? Jakarta banjir mulu. Jakarta mulai hari ini benar-benar chaos banget, genangan air di mana-mana. Ini di Rawabuaya guys ya, seluruh. Anjir udah sepakat cok. Kondisi terparah nih ada di sini di Duri Kosambi, Pulau Indah Raya. Lihat ya, udah setengah bagian rumah tuh udah mulai tenggelam. Ya.
air kurang lebih di sini setinggi sepinggang. Oh, banjir. Wah, banjir. No, pada rebutan no. No, di depan no tuh pada rebutan buat ke arah Rawabuaya, Tangerang, Cengkareng, Ciledug. No, mobil siapa nih? No, bocah-bocah udah mulai pada keluyuran no, pada main air. Coba yang lawan arah semana, Bang? Lawan arah tuh nggak parah ya, yang parah tuh di sini doang nih. Bentar ya, yes. No, mobil udah pada mulai lewat sini nih. Gak tahu aman apa enggak nih. Ya tapi gitu guys, ada uang ini ya, uang terima kasih lah. Ini istilah aja ya, uang terima kasih katanya. Ini kondisinya gerimis ya, gerimis. Bang pindah ke putaran, bentar ya. Putaran yang macet itu. Puri aman. Kalau putaran Puri Mansion aman. Oh, keren banget motor. Kalau motor ke arah Cengkareng, Ciledug gak bisa lewat nih. Motor bisa lewat depan pom bensin. Nih, gue mau spill nih. Gue mau spill putaran pom bensin yang macet parah nih. Nih guys. Gimana Bang? Ini di Jakarta Barat, tepatnya di bentar ya guys. Ini Jakarta Barat, tepatnya di lampu merah Puri Kembangan. No, nih putaran nih. Putaran nih guys. No, motor pada lewat sini nih, lewat. No, barangkali motor nih pada lewat putaran sini nih. Kan harusnya nggak bisa nih. Nih, macetnya di sini nih, rebutan. Oke, itu dia ya. Saya kira warga DKI Jakarta sekarang sudah cerdas, sudah bisa mengetahui tentang bagaimana pemimpinnya yang justru dalam hal ini mestinya kritik-kritik atau ungkapan-ungkapan yang disampaikan kepada Bapak Pramono Anung dan Rano Karno dijadikan sebagai pelajaran penting. Bukan malah lagi-lagi berbicara banjir kiriman, lagi-lagi bicara banjir kiriman. Saya kira kalau seperti ini tidak akan pernah selesai. Mengapa? Tentu dikarenakan kebanjiran yang ada di DKI Jakarta ini, kalau kita melihat track recordnya Bapak Ahok di masa lalu, bukan bermaksud juga membanding-bandingkan, tapi Ahok itu selalu fokus terhadap bagaimana tata ruang yang ada di DKI Jakarta. Tata kelola di dalam tiap-tiap ruas bangunan yang ada di sana itu diperhatikan oleh Ahok. Ya, bukan berarti membagus-bagusan Pak Ahok. Tapi dalam hal ini kiranya pemerintah Pemprov DKI Jakarta perlu banyak belajar agar tidak mudah menyalahkan pihak lain pada saat penanganan kebanjiran itu dilakukan, teman-teman. Ya, ini terkesan cari aman banget.
cari aman, kemudian seolah-olah apa? Ya itulah masyarakat sudah paham lah. Oh, masyarakat DKI Jakarta diantaranya mereka Pak Dedi yang ini hujan-hujan anak kecil juga Pak Dedi. Orang Sunda yang tinggal di Jakarta Pak Dedi, padahal juga Jabar lagi kebanjiran. Tapi kendati pun Jabar kebanjiran, kemarin juga ya ada saudara kita yang ada di Cisarua, Kabupaten Bandung, ya kita turut prihatin dan mendoakan mereka. Pak Dedi Mulyadi turun ke jalan, membantu mereka untuk bagaimana bisa mengentas persoalan dan hal-hal yang dialami oleh masyarakat. Sambil kita melihat, sambil Kang Dedi mempelajari tentang bagaimana alam yang ada di sana, tentang tata kelolanya, Kang Dedi Mulyadi mengevakuasi mereka dengan memberikan 10 juta orang-orang yang terdampak itu untuk ngontrak. Sebelum nanti kemudian diberikan bantuan lagi. Inilah langkah pemerintah yang ditunggu oleh masyarakat. Nah sekarang ada kebanjiran, oke lah. Masyarakat dalam hal ini nggak apa-apa mereka rugi. Pemimpinnya kayak gini. Seolah-olah ini salah di pihak luar. Kan bukan itu yang diminta oleh masyarakat. Yang diminta oleh masyarakat adalah bagaimana ide Anda dan kinerja Anda, penanganan Anda terhadap kebanjiran yang sekarang melanda DKI Jakarta. Pak Pramono Anung, Bapak Rano Karno. Yang ditagih itu apa sih? Yang diinginkan masyarakat, kinerjanya udah itu aja. Nggak usah wawiwu kemana-mana, ini kiriman lah atau apa. Bukan itu Pak. Ya, bukan itu. Yang diminta oleh masyarakat bukan itu lagi-lagi. Gitu loh. Kalau mau saling-salingan kiriman, bukan cuman banjir, polusi udara di sekitar Tangerang, kemudian di area-area Jakarta, itu juga bisa dikirim udara kiriman, makanya nggak enak ini udah campur polusi dan semacamnya. Kan nggak etis juga kalau kayak gitu. Udah kita bareng-bareng aja, jangan saling kiriman karaman. Yang diminta oleh masyarakat adalah bagaimana penanganan pemerintah. Udah titik. Oke? Mohon maaf Bapak Pramono Anung, mohon maaf Bapak Rano Karno. Dengan segala hormat, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan Allahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.